Nah ini bagus nih kesempatan nih Ustadz, sesuai sama pertanyaan nih teman-teman. Untuk masalah ibadah di tingkat ragu-ragu nih seperti ini nih Ustadz. Saya mau make sure lagi itu apa ya? Nambah keyakinan. Sesuai sama yang pernah kita bahas Ustadz. Waktu jamaah ternyata kita pas masuk itu imam al-fatihnya berantakan. Apakah kita langsung merubah niat untuk munfarid? Apakah kita harus lanjutin sholat atau kita merokah ya? Maksudnya keluar dari jamaah sholat atau kita ikutin aja tuh gimana tuh Ustaz? Karena kita penuntut ilmu ya. Aduh bener-bener nggak dia. Maksudnya penuntut ilmu tuh kan kita jadinya apa ya? Humble, bukan humble. Rendah hati gitu ya. Kan kita takut tuh jadi imam. Jadi kan kita menghindar jadi imam Ustaz ya. Tapi ada juga orang yang maaf ya, kurang ilmunya malah maju dia gitu, ya kan? Kalau misalnya kita pas lagi jamaah, tiba-tiba saya pikirnya imamnya misalnya bagus, ternyata bacanya nggak bagus, kita udah terlanjur jadi jamaah kan. Tapi kadang waktu mau mulai kita udah tahu, ya imamnya dia lagi gitu, ya kan? Yang berantakan tuh. Nah itu yang saya bingung tuh, apakah saya harus, kan kelihatan jadinya kalau misalnya saya keluar dari barisan kan, kenapa nih si Romi keluar gitu ya kan? Tapi kalau misalnya saya lanjut, ya ini udah maaf ya, ini udah nggak sah nih bacaan Al-Fatihahnya udah berantakan gitu. Nah itu sebaiknya bagaimana tuh Ustaz tuh? Kalau kita udah tahu imamnya, ya dia lagi gitu. Apakah kita harus munfarid sendiri atau kita ikut di jamaah tapi kita niatnya niat sendiri gitu? Gimana tuh? Kan setahu saya nih Ustaz ya, tidak boleh membatalkan yang sholat fardu itu tidak boleh membatalkan kecuali memang udah benar-benar ruksah gitu. Nah ini kan kita posisinya udah dalam posisi ikut jamaah. Pas di rokaat yang bacaan Al-Fatihah, pas di rukun yang baca Al-Fatihah itu salah. Nah kita rubah niat tapi kita masih di dalam sholat itu gimana tuh Ustaz? Nggak apa-apa gitu. Jadi kita pernah bahas tentang Muaz bin Jabal ya, yang dia sholat dengan Rasulullah. Setelah dipulang ke kampungnya dia mensolati lagi kaumnya begitu. Kalau misalnya kita mensolati lagi kaumnya, ini kalau misalnya setiap sholat fardu begitu ya, duhur masih oke, maghrib masih oke, isya masih oke. Cuman kan ada hukum di asar sama subuh, kan nggak boleh lagi sholat gitu. Kalau misalnya dia mensolatin lagi ke kaumnya, dia sholat subuh dan sholat asarnya 2 kali, padahal kan nggak boleh rukunnya itu Selasa sama subuh. Gimana tuh Ustaz? Sebenarnya saya mau mikir yakin lagi nih Ustaz. Kan sebaik-baiknya laki-laki sholat jamaahnya di masjid yang fardu, sebaik-baiknya wanita sholat fardunya di rumah gitu. Nah cuman kan di rumah taruhlah misalnya pasangan suami istri baru nikah atau anaknya masih kecil atau anaknya udah nggak ada nih udah pada gede, berarti kan si istri di rumah sendiri. Kalau dia sholat sendirian di rumah kan dia nggak dapat jamaah. Apakah sholat sendirinya perempuan itu walaupun dia sendirian munfarid itu lebih besar pahalanya daripada dia sholat jamaah di masjid begitu Ustaz? Benar begitu Ustaz? Jadi istilahnya sholat sendirian perempuan di rumahnya sama dengan sholat pria di masjid jami itu sebenarnya kurang lebih levelnya sama ya Ustaz. Bersyukur ya perempuan berarti kalau gitu. Tiap hari dia bisa selevel sama pria yang sholat jamaahnya di masjid jami ya. Jadi nggak perlu si istri nggak perlu misalnya Abi pergi dulu ya sholat fardu. Ya udah ntar Umi nunggu di rumah ya kita sholat jamaah bareng-bareng. Kan ada tetap Muaz di jamaah itu contohnya. Habis sholat fardu, abinya dia balik ke rumah, sholat jamaah sama istrinya lagi 2 kali. Sebenarnya nggak usah ya, karena si istri udah besar pahalanya di rumah ya. Iya, nggak apa-apa kalau mau nambah berjamaah nggak apa-apa kan, pahala sudah kepala kan. Iya, sudah kepala. Berjamaahnya kan dapat kan. Tapi tadi di luar sholat subuh dan asar ya. Iya. So, alhamdulillah. Kemarin kita ngomongin masalah patung nih Ustaz. Nah, ini ternyata rame nih Ustaz. Maksudnya rame itu lebih banyak yang nonton video yang kemarin Ustaz, mungkin karena pas orang-orang interior arsitektur kayak saya itu emang punya keluh kesah seperti ini tentang gambar makhluk bernyawa. Nah ini masalah tentang
patung. Tadi kan kemarin kita bahas kalau yang patung itu purpose-nya, tujuannya tidak untuk disembah, mubah jatuhnya, nggak apa-apa gitu. Tapi ada berita patung itu bisa dihinggapi jin gitu Ustaz. Nah ini gimana hukumnya buat arsitektur nih, interior designer gitu, yang dia kadang buatin elemen estetisnya patung gitu. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat ibadah, nikmat talibul ilmi, serta kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, minifila jazakumullah wa iyyakum, kita masih bertemu lagi di channel Maidin Mengaji bekerja sama dengan KHO Kajian Hadis Online Official. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Seperti biasa segmen marketnya yakni generasi milenium, generasi Z, dan mudah-mudahan disuka dan kita bahas dengan semudah-mudahnya, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah. Seperti biasa kita masih ditemani oleh narasumber kita Ustadz Hafizullah, Ustadz Ali. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah Ana sebagai admin akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi iman nafila sebagai thalibul ilmi, para penuntut ilmu, wabil khusus anak fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Silakan dibuka ikhwatillah, kita belum maromnya babu sifat sholat. Ya, sifat sholat ya. Hadis ke 326. Nah. Wali Ahmad ya. Wan Anas. Wali Ahmad. Di sini Wan Anas ya Ustaz. Sorry. Anas. 326 25 Hamadu. Dalam riwayat Ahmad ada Raqni. Ahmad ya. Ya. Wali Ahmad wa Darqutni nahwu seperti itu sepertinya min wajhil akhar dari jalan yang lain, dari wajah yang lain, jalan yang lain, wa zada dan telah menambah wa amma adapun fi subahi ya pada salat subuh ya falam yazil maka tidak menghilangkan ya la yazil menghilangkan atau meninggalkan ya ahyai minal ayat falam yazil yaqutu tidak meninggalkan menghilangkan sunut yaqutu hatta faraqad dunia sampai faraqah berpisah ya dengan dunia, meninggalkan dunia. Artinya pada hadis ini Imam Ahmad 20 nomor hadis 95 bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan sunut sampai dia meninggal dunia, sampai dia wafat. Ya. Ternyata hadis ini dikomentar ya bagi orang teman-teman yang bermadzhab Maliki, bermadzhab Syafi'i, ya menganggap ini sunnah, kalau sunnah, ya karena Imam Nawawi dalam hadis Syafi'i itu mensahihkan hadis ini, mensahihkan hadis ini. Lalu yang lain ya Abu Hambali, Hanafi, sebagian Maliki mereka hadis ini ternyata dhaif. Yang ada perawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Hadisnya banyak sekali. Ya tentang subuh itu hadisnya banyak sekali. Ya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Yang mengatakan dhaif hadisnya itu ada 3 jalur. Kurang lebih ada 3 jalur. Sedangkan yang mengatakan hadis ini sahih itu ada 7 jalur. Ada 7 jalur. Banyak mana Bapak Ibu? Banyakan yang sahih. Banyakan yang sahih. Nah, kalau boleh sepintas maka otomatis penuh sahih. Karena 7 jalur banyak sekali gitu kan. Tapi tidak begitu bagi orang-orang yang penuh ilmu. Jangankan 7, satu saja yang melemahkan perlu tanda tanya diperiksa. Maka kalau ada 10 jalur, ya kan, 3 yang anggap sahih, yang anggap dhaif, 7 yang anggap sahih, maka 10 pun diperiksa. Ya ternyata ada ketemu. Saya pribadi periksanya, saya sendiri yang periksa. Ya saya tidak ada orang, saya punya kitabnya, saya punya Tajul Tajib. Saya tentang kunut subuh. Imam Ahmad bukan kitab, biarpun saya bukan kitab. Jadi semua kita tentang kunut subuh. Takhrijnya, mufarijnya, takhrijnya, ya perawi-perawinya, sanad-sanadnya. Ternyata ada satu orang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, yang menganggap hadis itu jalur menganggap
Abu Ja'far ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Makanya disoikan. Bagi yang ketiga ini menganggap Abu Ja'far itu bermasalah. Saya periksa dan sudah saya stabilo di kitab saya share di Telegram, di grup di Telegram ya. Jadi saya hasil penelitian sendiri. Ternyata yang saya periksa Abu Ja'far tersebut, orang tersebut yang menganggap dia baik, solih, dan mengapa gitu kan, banyak. Yang menganggapnya dia bermasalah juga banyak. Habisnya ada yang bilang apa namanya sorry, ada yang bilang macul, ada yang macam-macam ya. Lihat dicek di Telegramnya. Banyak berbagai urusan dalam ilmu hadis, jar wa ta'dil ya. Dahulukan celahan daripada pujian. Dahulukan celahan daripada pujian. Tujuannya apa? Agar menjaga keautentikan hadis. Tidak mudah menganggap hadis itu sangat berat sekali. Kenapa berbohong atas nama Nabi Muhammad? Silakan persiapan tempat berdiri di neraka. Maka untuk mencegah keautentikan tersebut, untuk mendapat gelar hadis sahih itu berat sekali. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, salah satunya adalah tadi itu. Dahulukan gelar daripada bukti mengenai sanadnya perawi. Contoh saya kasih gambaran begini. Pak Romi mengenal saya baik. Si A mengenal saya baik, jujur, kotor. Ya, si C mengenal saya baik, labaksa, tak mengapa. Si D mengenal saya baik. Ya. Banyak yang mengenal saya baik, 10 orang mengenal saya baik. Yang kenal saya. Ada 1 orang mengenal saya buruk. Maka hadisnya nggak diterima, Pak. Perkataan dari saya nggak diterima. Karena ada satu yang menganggapnya tercela. Jangan-jangan satu itu benar. Ya, ini dahulu kan ada daripada dunia. Maka untuk menjaga bahwa hati orang tidak bisa bermain terhadap hadis yang dalam hadis ini. Ya, itu dalam ilmu namanya mustalahul hadis ya. Maka dahulu telah ada pada ujian. Satu saja yang anggap telah saja itu bermakna apa tidak bisa diterima hadis itu. Apalagi banyak yang anggapnya apa namanya tidak bagus gitu kan. Oke. Jelas ya kira-kira? Jelas. Ya, maka Abu Ja'far ini saya teliti, saya sendiri, ada yang mustahil betul banyak yang mustahilkan. Yang mendoakan juga banyak sekali. Berarti saya sudah pakai hadis, maka saya kata hadis hari emas. Bagi orang yang sudah mendoa itu mesti tahu. Nah, sebaliknya bagi orang awam bagaimana? Yang dia belajar setelah hadis, gitu kan? Bapak pengajar buat tadi, gitu kan? Hadis-hadis gimana nggak ngerti? Kasih tips. Maka dalam beribadah kan cari yang aman dulu bagi kalian. Dalam beribadah cari yang aman. Ibadah itu beribadah sama Allah. Nah, bagaimana caranya? Tadi sebab sudah diceritakan bahwa hadis ini ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap hadis. Ada yang menganggap dhaif. Ada yang menganggapnya dhaif. Ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap dhaif. Gimana tuh orang-orang awam? Nah, saya kasih itu begini loh kalian. Anggapnya antum sedang bekerja sama seorang. Ya. Anggap antum
antum bekerja sama seseorang. Seseorang ini antum nggak kenal. Ya. Katakan si A namanya. Bagaimana caranya agar memutuskan apakah bekerja sama dengan dia atau tidak? Kira-kira apa yang akan lakukan? Cari tahu teman-teman dekatnya, keluarganya, sahabatnya, bagaimana nih si A ini karakteristiknya nih. Jujur kah, amanah kah? Ya, antum harus cari tahu sendiri. Iya. Karena antum yang bekerja sama kan. Betul. Ya. Antum cari tahu kepada orang-orang yang kenal dengan si A, bagaimana sifat si A, karakter seperti apa, baik atau tidak baik. Iya. Kelasnya. Kalau misalnya ternyata berdasarkan penelitian antum, pencarian antum cari sendiri tentang kepada orang-orang yang kenal sama si A, ya antum dapatkan sisi kata-kata Pak. Iya. 50 nanggapnya bilang baik, jujur, soleh. 50 nanggapnya tidak baik dan sebagainya. Iya. Antum mau kerjasama? Nggak berani investasi. Tahan dulu. Kalau saya turun lagi dah. Jangan 50. 70 30 Pak. 30 yang anggapnya telah bermasalah. Masih berani? Masih galau hatinya. Masih belum Saya berani. turun ini Pak 10 Pak. Masih berani? 10. Tapi investasi ya, duit kita bisa hilang masalahnya. Iya. Iya. Paham ya? Iya. Nah, tapi kalau seandainya antum ketemu dengan seseorang, Betul. hampir semua orang yang mengenal dia bilangnya satu orang yang baik, orang yang jujur, dipercaya, tidak ada satu pun yang anggapnya dia celah. Pertanyaan tuh mau bekerja sama nggak? Mau investasi nggak kamu sama beliau? Mau. Berebutan jangan-jangan. Sekarang tidak ada keraguan. Iya. Begitu pula dalam masalah hadis tadi, ada yang sohi, ada yang doib. Nah, ini berarti apa? Sohi tidaknya doa dia. Ibaratnya apa sih tadi? Iya. Maka sebaik itu benar. Kalau ada yang menganggap sohi, ada yang menganggap doib. Iya. Tinggalin. Iya. Karena kemungkinan besar perselisihan mereka antara sohi dengan doib bukan perkara yang usul. Iya. Artinya antum tinggal itu tidak bermasalah dengan sholat. Iya. Maka saya menganggap hadis itu saya tolak untuk keamanan. Tapi orang awam tadi tinggalkan. Iya. Karena ada yang menganggap itu tadi. Ya, saya dengan kalau misalnya satu, yang kedua bagi orang awam tentang dulu itu sendiri apabila dikerjakan, ya hukumnya apa? Kalau katakan tauhid hadisnya, paling tinggi hukumnya apa? Nggak sampai ke level wajib ya, nggak level fardu, masih di sunnah mungkin. Ya, kalaupun tauhid hadisnya paling batas sunnah hukumnya. Iya, betul. Atau tinggalkan nggak masalah kan? Nggak ada masalah, iya. Iya, benar. Iya kan? Atau tinggalkan nggak masalah. Kemudian bagaimana kalau hadisnya dhaif? Wah. Kalau antum kerjakan bermasalah nggak sholatnya? Masalah, jatuhnya bid'ah ya. Menambah-nambah ibadah. Iya kan? Menambah pekerjaan sholat. Maka subuhnya bisa bermasalah kan? Iya. Iya. Maka untuk orang awam, cari aman bisa di. Iya, kalau saya benar, kalau saya benar bagaimana? Hadisnya doa ternyata. Iya. Maka sebaiknya ditinggalkan lebih aman. Ya, oke. Dan kalaupun sahih, sunnah antum tinggalkan gak masalah kan bro, tetap sah salat semuanya kan? Iya, betul. Jelas ya, silakan kalau mau bertanya. Ini bagus nih kesempatan nih Ustadz, sesuai sama pertanyaan nih teman-teman. Untuk masalah ibadah di tingkat ragu-ragu nih seperti ini nih Ustadz. Saya mau make sure lagi itu apa ya? Nambah keyakinan. Sesuai sama yang pernah kita bahas Ustaz. Waktu jamaah ternyata kita pas masuk itu imam Al-Fatihnya berantakan. Apakah kita langsung merubah niat untuk munfarid?
apakah kita harus lanjutin sholat atau kita merokah ya? Maksudnya keluar dari jamaah sholat atau kita ikutin aja tuh gimana tuh Ustaz? Iya, pada intinya antum bermakmum sama orang, katakan yang nggak soleh sekalipun gitu kan. Iya, sholat antum sah, dapat kebagian pahala berjamaah. Oke. Sedangkan ada kesalahan dosa yang ditanggung sama imam. Oh. Okay. Ya. Nah, tapi saya mau kasih gambaran begini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tahu nih si imam sholatnya berantakan. Ya, dari gerakannya, bacaannya, dan keruan. Apa kita mufaroqah berpisah dengan imam atau bersamanya? Karena saya kasih pilihan. Ya, kalau antum tetap bersama imam, sah sholat antum. Imam bermasalah nggak? Imam bermasalah dia pasti. Imam bermasalah. Kalau antum berpisah dari imam, nggak dapat. Iya, antum masih kebagian satu. Iya. Nggak dapat kebagian jamaah kan? Iya. Tapi antum menyelamatkan imam dari dosa antum. Iya. Artinya gini, Pak. Kalau misalnya dalam satu jamaah ada 10 makmum, 11 sama imam. Ya, berarti kan kalau imam bermasalah, maka dia menanggung 10 orang berdosa kan? Iya. Dosa 10 ditanggung bersama imam kan? Ya, kalau itu mufaroqah berpisah, yang mengurang-urangi dosa imam tadi Pak. Iya. Mengurangi dosa. Mengurang-urangi dosa imam tadi sebut ya itu. Iya kasihan gitu kan. Walaupun tidak masalah juga, terserah sama salah sendiri. Salah sendiri, iya benar Ustaz. Saya pribadi tidak berani Pak jadi imam Pak. Iya. Saya lebih baik memilih jadi makmum. Karena konsekuensi berat. Kenapa itu? Betul. Kalau antum jadi imam, ya salah. Kapan membenarkannya? Iya. Saya ngajar Pak. Katakan hari ini salah ya, salah ngutip hadis. Salah menetapkan hukum. Pekan depan saya bisa saya ralat, Pak. Iya. Tahun depan masih bisa saya ralat. Afwan, yang kemarin salah ya. Yang benar begini hukumnya. Selesai. Habis masalah. Perkara selesai kan? Saya kalau jadi imam salah. Ya, kapan ada benernya, Pak? Salat berikutnya gitu. Kan tidak bisa kan? Iya. Ya, jadi dituntut serahkan mau silakan mau bersama imam atau mau farokat juga terserah. Itu pilihan begitu. Kalau tetap bersama, antum nggak masalah. Cuman nambah dosa imam, gitu kan? Kalau antum berpisah, antum cuma dapat satu konsekuensinya, tapi antum nggak membebani imam sholat tersebut. Kalau saya jahat, ya mendingan saya ikutan jamaah aja. Saya kan dosa dia nanggung sendiri. Kan begini Ustaz. Iya, masalah saya kasih perbandingan begitu. Iya. Kan gini Ustaz, karena kita penuntut ilmu ya. Benar enggak dia. Maksudnya penuntut ilmu itu kan kita jadinya humble, rendah hati gitu ya. Kan kita takut tuh jadi imam. Jadi kan kita menghindar jadi imam Ustaz ya. Tapi ada juga orang yang maaf ya, kurang ilmunya malah maju dia gitu, ya kan. Kalau misalnya kita pas lagi jamaah, tiba-tiba saya pikirnya imamnya misalnya bagus, ternyata bacanya nggak bagus, kita udah terlanjur jadi jamaah kan. Tapi kadang waktu mau mulai kita udah tahu, ya imamnya dia lagi gitu, ya kan, yang berantakan tuh. Nah itu yang saya bingung tuh, apakah saya harus, kan kelihatan jadinya kalau misalnya saya keluar dari barisan kan, kenapa nih si Romi keluar gitu ya kan. Tapi kalau misalnya saya lanjut, ya ini udah, maaf ya, ini udah ngasah nih, bacaan Al-Fatihahnya udah berantakan gitu. Nah itu sebaiknya bagaimana tuh Ustaz tuh? Kalau kita udah tahu imamnya, ya dia lagi gitu. Apakah kita harus munfarid sendiri atau kita ikut di jamaah tapi kita niat sendiri gitu? Gimana tuh? Ya. Atau kayak tadi masa bodoh lagi gitu? Iya, saya berpisah dari imam. Iya. Walaupun tetap berjamaah di situ barisannya kan, saya nggak bersama imam. Iya. Saya sendirian. Ya,
Sering saya dijumpai di satu masjid ya, saya pada saat saya berapa ya safar itu kan, masuk ke kampung orang, ada sholat berjamaah, saya harus sholat maghrib, bacaan saya nggak bisa ngejar Pak. Iya. Bacaan saya nggak bisa ngejar pada saat yang sholat syir tuh, nggak bisa ngejar. Jangankan pada saat sholat maghrib kan kelihatan Pak, kan dia jahar kan. Iya. Wih cepat sekali bacaan saya bilang. Gimana cirnya ini? Iya. Pernah dalam satu ketika sholat zuhur juga begitu. Sholat itu ternyata saya belum kelar. Jadi berapa? Aduh saya bilang, datang kejar. Maka saya inisiatif saya mufarokah di situ. Mundur berarti Ustaz. Itu boleh mundur, boleh tapi tidak apa-apa. Tapi saya atau berbalik-balikan niat kan, berubah niat kan. Iya. Nah kalau kan kita kan setahu saya nih Ustaz ya, tidak boleh membatalkan yang sholat fardu itu, tidak boleh membatalkan kecuali memang udah benar-benar ruksah gitu. Nah ini kan kita posisinya udah dalam posisi ikut jamaah, pas di rokaat yang bacaan al-fatihah, pas di rukun yang baca al-fatihah itu salah. Nah kita rubah niat tapi kita masih di dalam sholat, itu gimana tuh Ustaz? Nggak apa-apa gitu? Iya, kan kita nggak batalin sholat Pak. Oh lanjut aja, tapi kalau batal kan batal selesai kan. Iya. Berubah niat doang. Kalau batal kan selesai. Oh berarti boleh berubah niat di dalam sholat. Oke. Pertanyaan berikutnya gini Ustaz. Waktu itu kita pernah bahas tentang Muaz bin Jabal ya, yang dia sholat dengan Rasulullah. Setelah dipulang ke kampungnya dia mensolati lagi kaumnya begitu. Kalau misalnya kita mensolati lagi kaumnya ini, kalau misalnya setiap sholat fardu begitu ya, duhur masih oke, maghrib masih oke, isya masih oke. Cuman kan ada hukum di asar sama subuh, kan nggak boleh lagi sholat gitu. Kalau misalnya dia mensolatin lagi ke kaumnya, dia sholat subuh dan sholat asarnya 2 kali, padahal kan nggak boleh rukunnya itu setelah asar sama subuh. Gimana tuh Ustaz? Iya, hadisnya kan jelas ya, la sholata baca sholatul fajri ila ya, itu sholat asar. Iya, mata terbit. Nah kalimatnya ada lamnya lam nafsu itu la titik tula. Sampai dengan la ilaha illallah dan pernah kita bahas kan. Iya. Artinya penafsir juga ada sholat apapun namanya nggak boleh. Ya, maka walaupun apa namanya sholat subuh atau asar jangan dikerjain. Iya. Hukumnya kan antum pahala sedekah sholat kan ya. Betul. Sudah sholat mengimami lagi. Kemudian sunnah Pak. Iya. Ini sunnah. Dia itu dengan haram maka sunnah kalah. Iya betul. Sunnah kalah. Oke. Ya jangankan sunnah yang wajib saja, dia dengan haram wajib mundur Pak. Yang wajib kalah. Iya. Ya kaidah fikihnya gitu kan. Iya. Darul mafasid ya ala jalbu muqaddim ala jalbu salih. Meninggalkan hukum kerusakan mudarat itu lebih diutamakan muqaddimun ala jalbi musalli. Dia daripada mengambil manfaat. Iya sholat sunnah ada manfaatnya, tapi dia haram nih, ada masalah di sini, ada kerusakan di sini, maka tinggalkan karena kerusakan lebih besar. Jelas Pak? Jelas. Selanjutnya Ustaz, ini banyak pertanyaan soalnya nih. Boleh, silakan. Ya, untuk sebenarnya saya mau yakin lagi nih Ustaz. Kan sebaik-baiknya laki-laki sholat jamaahnya di masjid yang fardu, sebaik-baiknya wanita sholat fardunya di rumah gitu. Nah cuman kan di rumah, taruhlah misalnya pasangan suami istri baru nikah atau anaknya masih kecil atau anaknya udah nggak ada nih, udah pada gede, berarti kan si istri di rumah sendiri. Kalau dia sholat sendirian di rumah, kan dia nggak dapat jamaah. Apakah sholat sendirinya perempuan itu walaupun dia sendirian munfarid itu lebih besar pahalanya
daripada dia sholat jamaah di masjid begitu Ustaz. Benar begitu Ustaz? Iya, betul. Betul, apalagi sendirian di rumahnya di kamar gitu kan. Iya betul. Perempuan. Nah, kita pahami dulu kata-kata masjid di situ, Pak. Apa definisi masjid, Pak? Masjid tempat orang sujud, masjid. Tempat orang sholat. Tempat sujud kan? Iya. Untuk Bukan tempat sajadah, tempat orang sujud. Di depan mata kan tempat. Iya, tempat, iya. Ya, mat'am, tempat makan. Iya kan? Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau masjid tempat Orang tempat sujud. sujud. Iya. Nah, ada 5 kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat kepada Nabi sebelum Rasulullah. Iya, iya, salah satunya. Ya, Allah menjadikan bumi itu masjid. Iya, iya, ya maksudnya. Maka sholat di rumah termasuk masjid nggak? Termasuk masjid berarti. Iya, iya, iya. Berarti di sholat di masjid juga, Pak. Kalau secara bahasa berjamaah sama istri kita berjamaah juga kan? Gimana Ustaz? Iya kan? Nah, kita sholat di rumah kan sama dengan istri berjamaah kan sama dengan sholat di masjid juga itu namanya, Pak. Masjid jamaah. Kalau berjamaah di masjid. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, nggak ada yang salah kan? Betul, betul. Cuma memang ada hadis yang lain. Sholat yang kamu berdua lebih baik daripada sholat sendiri. Iya, iya, iya. Sholat bertiga lebih baik daripada sholat berdua. Iya, iya. Sholat yang lebih banyak lagi ribaanya lebih baik daripada sholat yang sedikit. Iya. Nah, sholat yang paling banyak itu kan ada di masjid jami ya. Iya, betul. Masjid yang kita kenal sebagai masjid itu, Pak. Iya. Ini kan masalah bahasa ini, Pak. Karena bahasa Indonesia kadang-kadang bingung, musola saja. Musola kan yang di zaman Nabi dipahami itu lapangan, tanah lapang. Di sini kan masjid kecil. Iya, betul, betul. Padahal artinya musola tempat orang sholat. Di rumah itu masjid. Allah jadikan bumi itu masjid. Iya, iya. Ya kecuali apa? Kuburan dan ya kamar kecil kan, kamar kecil, kamar mandi kan, WC. Ya gitu. Jadi istilahnya sholat sendirian perempuan di rumahnya sama dengan sholat pria di masjid jami itu sebenarnya kurang lebih levelnya sama ya Ustaz. Bersyukur ya perempuan berarti kalau gitu. Tiap hari dia bisa selevel sama pria yang sholat jamaahnya di masjid jami ya. Ya sama artinya tadi kan. Nah kalau kita paham dengan kata bahasa apa bukodat itu kan beberapa kosakata bahasa gitu kan. Kita beda lapang dada sama orang. Iya. Ya, kayak ini, orang masuk di masjid, kalau satu di rumah, dua masjid juga kan? Iya. Kalau kita pahami gitu kan? Ya, akhirnya mudah apa ya? Kalau untuk orang lain, Pak, banyak pemakluman. Untuk orang lain, jadi pemaksaan, harus dipaksa. Habis paksa berat, paksain. Untuk orang lain jangan maklumi. Iya. Oke. Jadi nggak perlu, si istri nggak perlu, misalnya Abi pergi dulu ya sholat fardu. Ya udah, ntar Umi nunggu di rumah ya kita sholat jamaah bareng-bareng. Kan ada tetap muas di jamaah itu contohnya. Habis sholat fardu, Abinya dibalik ke rumah sholat jamaah sama istrinya lagi 2 kali. Sebenarnya nggak usah ya, karena si istri udah besar pahalanya di rumah ya. Iya, nggak apa-apa kalau menambah berjamaah nggak apa-apa kan, sudah kepala kan. Iya, sudah kepala. Berjamaahnya kan dapat kan. Tapi tadi di luar sholat subuh dan asar ya. Iya. So, alhamdulillah gue enak ya kalau punya itu ya. Lega kalau ada pertanyaan ada jawabannya gitu Ustaz. Ustaz satu lagi deh Ustaz nih yang kemarin kalau udah banyak nanya habis waktu nih. Kemarin kita ngomongin masalah patung nih Ustaz. Nah ini ternyata rame nih Ustaz. Maksudnya rame itu lebih banyak yang nonton video yang kemarin Ustaz. Mungkin karena pas orang-orang interior arsitektur kayak saya itu emang punya keluh kesah seperti ini tentang gambar makhluk bernyawa. Nah ini masalah tentang patung. Tadi kan kemarin kita bahas kalau yang patung itu purpose-nya tujuannya tidak untuk disembah, mubah jatuhnya nggak apa-apa. Gitu. Tapi ada berita patung itu bisa dihinggapi jin gitu Ustaz. Nah ini gimana hukumnya buat arsitektur nih, interior designer gitu, yang dia kadang buatin elemen estetisnya patung gitu.
Masih boleh apa nggak Ustaz? Ya, Padahal itu nggak buat masalah, alat Pak. anestesis. Boleh, selama bukan patung yang dianggap sesembahan ya. Walaupun Nggak apa-apa. patung itu malah bernyawa gitu Ustaz. Bisikan saya gelar surat apa soal Anissa ya. Itu kalau Bogor Anissa. Apa namanya bisikan setan itu gitu lemah Pak. Iya. Jangan kan masuk ke dalam patung, dia nggak masuk langsung ke kuping kita itu lemah. Iya. Nggak ada apa-apanya. Kalau kita kuat imannya Pak. Allah sendiri menyatakan bahwa bisikan setan itu, bisikan jin itu lemah. Ya kalau lemah gimana Pak? Kalau kita kegoda juga, berarti kita lebih lemah lagi dong. Iya betul. Oke. Itu langsung loh, apalagi dia masuk ke batu, makin lemah. Jin tidak bisa menampakkan dirinya di alam manusia. Beda alam Pak. Kalau dia mau menampakkan dirinya, dia harus menjelma menjadi makhluk-makhluk bumi. Iya. Jadi anjing hitam, jadi ular. Ya, maka itu kondisi terlemah dia. Masuk patung, kondisi terlemah dia. Karena bukan alamnya. Saya kasih misal begini. Ikan. Bisa nggak hidup di tanah Pak, di darat? Nggak bisa dia, lemah dia jadi jatuhnya. Bisa Pak, bisa. Oh. Tapi nggak lama. Iya, lemah dia. Iya, nggak lemah dia. Bisa tapi nggak lama, karena bukan habitatnya di situ. Antum bisa juga di laut. Sebaliknya, iya kita juga bisa, cuman seberangkat doang. Bisa tapi nggak lama. Bukan habitat antum di situ, bukan di sana. Habitat bukan di sana. Di sana kalau di sana terlemah, begitu ikan paling terlemah di situ. Nanti itu bisa dibuat dengan di alam kita. Padahal pas alam kita, menjelang alam kita kalau di terlemah. Iya. Walaupun di alamnya dia terkuat, pindah ke alam kita jadi terlemah ya. Kenapa? Ya walaupun dia di alamnya dia terkuat, pindah ke alam kita jadi terlemah. Begitu juga orang terkuat kita masuk ke laut, dia jadi lemah juga jadinya. Oke, analoginya masuk. Makanya udah kita fokusnya di alam kita saja, kita udah ke alam jin. Iya. Lemah kita gitu. Walaupun arsitektur bikin kuda gitu, karena walaupun nggak disembah nggak apa-apa ya Ustaz. Nggak masalah. Nggak terkena hadis riwayat Muslim tadi yang larangan haram itu harus jelas larangan tersebut. Ya, seperti kita bahas kemarin pekan yang lalu kan. Mana Allah pernah nggak mau bapak menjelaskan itu? Di Al-Quran nggak ada memang. Karena sangat tidak etis kan. Iya, sangat tidak etis kalau kita dihukum karena pelanggaran kita gaya itu pelanggaran. Iya. Iya kan? Betul. Maka yang halal itu jelas, haram itu jelas Pak. Karena saking jelasnya ada konsekuensi antara keduanya kan? Iya, benar. Pahala dan dosa. Karena jelas. Udah jelas pahala perintah wajib kamu kerjakan, jelas pahalanya. Jelas konsekuensi, udah jelas haram kamu kerjakan, jelas konsekuensinya. Tapi kalau nggak jelas kita itu ke atas kejelasan kan? Iya. Saya rasa nggak begitu ya Allah ya. Allah kan Allah adil kali kan, maha adil kan. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Ya mungkin sampai di sini dulu Ustaz, ini satu hadis saja udah 5 pertanyaan. Tapi mudah-mudahan pendengar puas ya, karena hampir semua pertanyaan dijawab secara logika dengan analogi yang masuk akal. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Ya bukan secara logika ya, secara dalil, tapi logika masuk di situ. Ya, oke. Logikanya bukan logika lepas. Ya, ada referensinya. Memahami dalil gitu kan. Bukan logikanya ngawur seperti orang-orang filsafat. Iya. Logikanya kan tanpa dalil gitu. Ya. Marah-marah dia. Tidak ada referensinya ya. Kita ada referensinya. Iya. Tapi referensi tadi tuh Ustaz, kalau misalnya nggak dijabarin pakai analogi itu apa ya? Pendekatan suatu contoh itu kita kurang nangkep maksudnya gitu. Nah tapi kalau pakai analogi tadi itu saya baru ngeh tuh, misalnya hukum alam pindah alam, ikan pindah ke daratan, iya juga ya. Alam jin pindah ke alam manusia pasti bakalan lemah gitu.
Masya Allah. Syukur khair Ustaz. Dan insya Allah saya menguasai itu. Amin. Alhamdulillah. Banyak analogi yang saya kuasai insya Allah juga kan. Oke. Kebetulan Allah kasih ke saya. Alhamdulillah saya nemuin. Oke ya, bismillah jazakumullahu wa'alaikum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita dan menambah ilmu pengetahuan. Untuk hari Ahad, saya kan ngajar di Pondok Gede ya. Iya. Dipindah ke bawah apa maghrib aja ya? Oh gitu, boleh Ustaz. Maghrib aja ya, karena saya udah lama absen kebetulan ya. Maghrib aja ya, atau nanti kontekan ya? Iya, kita kontekan. Nah itu pengumuman buat yang lain tuh, berarti kita bahas tafsir Al-Quran waktu Indonesia kurang lebih setelah maghrib ya, pada maghrib insyaallah. Baik, kita tutup Ustaz. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang dikerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datang dari Allah, fa mangsa fa yumin, fa mangsa wa fa yakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Ya, sabda Rasulullah SAW, umat kita antara 60 sampai 70 tahun saja, hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala dengan lipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. لا إله إلا الله محمد رسول